Ya, perkenalkan, nama saya Novan Purnama Alim dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang video saya tentang latihan fisik untuk atlet renang di masa quarantine day ini. Jadi, selama masa pandemi ini kita dihimbau untuk stay di rumah oleh pemerintah untuk memutus tali penyebaran dari wabah virus COVID-19 ini. Dan pastinya untuk para atlet, terutama untuk atlet renang, pastinya tidak bisa melakukan latihan karena banyak seperti fasilitas-fasilitas pemerintah atau dari pemerintah yang ditutup dikarenakan bisa menimbulkan penyebaran dari wabah pandemi virus corona ini. Jadi selama kita di rumah, para atlet renang terutama, saya akan memberikan beberapa pengertian dari latihan fisik dan juga metode fisik yang cocok untuk dilakukan selama di rumah. Mari kita lanjut. Ya, kemudian kita lanjut memasuki pada pengertian latihan kondisi fisik terlebih dahulu. Sebelumnya mungkin yang belum tahu pengertian dari latihan kondisi fisik adalah proses perkembangan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Nah, jadi seperti itu pengertian dari latihan kondisi fisik. Kemudian kita next ke metode latihan fisik yang kita pakai. Yang pertama ada latihan daya umum atau biasa kita kenal dengan endurance. Kedua ada latihan daya tahan otot atau muscle endurance. Kemudian ada latihan kekuatan. Kekuatan yang kita pakai di sini adalah power. Dari definisi latihan kekuatan sendiri sebenarnya ada dua, yaitu power dan strength. Tetapi metode latihan yang saya pakai di sini adalah contoh dari latihan kekuatan power. Kemudian ada latihan kecepatan. Kemudian ada latihan sirkuit. Ya, kita masuk di latihan daya tahan umum. Latihan daya tahan umum adalah melatih kemampuan kondisi tubuh untuk melakukan kerja dalam waktu yang lama. Latihan daya tahan umum merupakan latihan yang untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Nah, berikut adalah contoh latihan yang dapat dilakukan atlet di rumah. Nah, yang pertama ada fartlek, kedua ada skipping atau jump rope, atau biasanya bahasa Indonesianya lompat tali. Kemudian bisa melakukan lari di sekitar komplek rumah, jangan lari terlalu jauh. Kemudian bisa juga jogging. Karena di masa puasa ini mungkin bila lari dan fartlek dirasa terlalu berat, bisa melakukan jogging ataupun skipping. Kemudian kita masuk di latihan daya tahan otot atau muscle endurance. Pengertiannya terlebih dahulu, daya tahan otot sangat ditentukan oleh dan berhubungan erat dengan kekuatan otot. Oleh karenanya, metode untuk mengembangkan daya tahan otot sangat mirip dengan yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Dalam latihan mengembangkan daya otot, teknik isotonik dan isokinetik harus dilaksanakan dalam tahapan beban yang lebih rendah daripada latihan kekuatan dan pengolahan yang lebih sering. Berikut adalah contoh latihan yang dapat dilakukan atlet di rumah. Ya, yang pertama ada plank, kemudian ada hollow hold, yang ketiga ada side plank, dan yang keempat ada isometric push up. Ini termasuk dari contoh latihan metode latihan muscle endurance. Bila atlet di rumah mau melakukan ini ataupun bisa melakukan metode latihan yang lain, bisa dipersilakan. Karena ini hanya beberapa contohnya. Kemudian ada latihan kekuatan power. Pengertian power sendiri adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat.
Power sangat penting untuk cabang-cabang olahraga yang memerlukan eksplosif seperti lari sprint, nomor-nomor lempar dalam atletik, dan juga nomor pendek dalam renang. Berikut adalah contoh latihan yang dapat dilakukan atlet di rumah. Ya, sebagai metode latihan power, para atlet renang pastinya sudah tidak asing dengan dengan alat yang namanya stretch cords. Nah, stretch cords ini adalah alat untuk para atlet renang supaya bisa melakukan gerakan yang hampir mirip dengan gaya renang, cuman kita bisa melakukannya di darat. Jika ingin meningkatkan power pada kelompok otot tertentu, kita harus meregangkan kelompok otot tersebut secara eksplosif, segera memendekkan otot tersebut. Untuk para perenang mungkin bisa menggunakan alat stretch cord. Dengan menggunakan stretch cord, kita bisa melatih upper body kita dengan mengutamakan gaya stroke pada renang. Misalnya bisa melakukan gaya bebas menggunakan stretch cord dengan repetisi yang sedikit tetapi intensitas yang tinggi. Jadi dalam melakukan setiap stroke disertakan dengan kekuatan yang besar dan juga cepat. Kemudian selain stretch cords, bila atlet di rumah memiliki barbel atau dumbbell, bisa melakukan bicep curl. Ini juga untuk meningkatkan power untuk atlet sendiri. Kemudian masuk di latihan kecepatan. Menurut Dik 1989, kecepatan adalah kapasitas gerak dari anggota tubuh atau bagian dari sistem pengungkit tubuh atau kecepatan pergerakan dari seluruh tubuh yang dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Terdapat dua tipe kecepatan, yaitu kecepatan reaksi adalah kapasitas awal pergerakan tubuh untuk menerima rangsangan secara tiba-tiba atau cepat. Yang kedua, ada kecepatan bergerak adalah kecepatan berkontraksi dari beberapa otot untuk menggerakkan anggota tubuh secara cepat. Dikutip dari Bloomfield, Eklund, dan Elliott tahun 94. Nah, kemudian berikut adalah contoh latihan yang dapat dilakukan atlet di rumah. Yang pertama ada lari cepat atau run fast. Untuk melakukan latihan ini, para atlet bisa melakukan di halaman rumah atau di jalan dekat rumah. Mungkin hanya memerlukan sekitar 10-20 meter saja untuk melatih otot kita supaya kekuatan daya ledak eksplosif power guna melatih kecepatan. Kemudian bisa menggunakan jump rope atau lompat tali lagi. Kenapa? Karena untuk melatih otot lower body kita, terutama pada tungkai. Kemudian bisa melakukan putaran tali dengan sangat cepat, jadi bisa melatih kecepatan kita juga. Next, kemudian ada metode latihan sirkuit. Salah satu metode yang sangat efektif untuk melatih atlet di rumah yaitu dengan metode ini salah satunya, karena dalam latihan sirkuit ini akan mencakup unsur-unsur yang terlatih seperti kekuatan otot, ketahanan otot, kelentukan, kelincahan, keseimbangan, dan ketahanan jantung paru atau kardiorespiratory. Dan latihan-latihan ini harus merupakan siklus sehingga tidak membosankan. Dalam satu sirkuit biasanya ada 6-15 pos. Nah, gambar di samping merupakan contoh gambar latihan sirkuit dengan 9 pos latihan. Jadi pada pos pertama, ini contoh latihannya, bisa menggunakan pos pertama melakukan push up, kemudian lanjut langsung pada pos kedua ada jump rope, kemudian di pos ketiga ada squat, kemudian di pos keempat ada plank, di pos kelima ada high knee, di pos keenam ada back up, kemudian masuk di pos ketujuh ada lunges, kemudian memasuki pos 8 ada burpee, dan di pos terakhir pos 9 ada lari sprint 10 meter. Ya, sekian dari video presentasi saya. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada salah kata dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.